Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Dwi Puspita dan teman saya Filatul Khairila dari kelompok 6 akan menerangkan tentang pengaruh Cina terhadap kebudayaan Indonesia. Yang pertama, sejarah datangnya Cina ke Indonesia. Sejarah datangnya Cina ke Indonesia dibagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama yaitu beberapa catatan tertua tertulis oleh agamawan seperti Fahien pada abad ke-4 dan I Ching pada abad ke-7. Fahien datang ke tanah Jawa untuk membuat catatan sejarah kerajaan di Jawa yang bernama Tolomo atau yang sekarang disebut dengan Tarumanegara. Sedangkan I Ching sendiri ingin datang ke India untuk mempelajari agama Buddha dan singgah sementara di Indonesia untuk belajar bahasa Sanskerta. Di Jawa, ia berguru pada seseorang yang bernama Janabadra. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu catatan Mahuan ketika turut serta dalam ekspedisi Chenghu. Mahuan menyebutkan secara jelas bahwa pedagang Tionghoa Muslim menghuni ibu kota dan kota-kota Bandar Majapahit pada abad ke-15. Poin yang ketiga, kitab Sunda Tina Layang Parahyangan menyebutkan kedatangan rombongan Tionghoa ke Muara Cisadane pada tahun 1407. Selanjutnya, kebudayaan Tionghoa merupakan kebudayaan subkultur dari kebudayaan Indonesia. Budaya Tionghoa banyak memiliki kesamaan budaya, khususnya budaya Jawa. Contohnya, tradisi Imlek juga dilakukan di Jawa dengan tradisi saat merayakan Idul Fitri. Sama-sama, kalau tradisi Imlek itu tradisi bagi-bagi angpau, sedangkan tradisi Hari Raya Idul Fitri yaitu tradisi membagi rezeki saat Lebaran. Etnis Cina banyak memberikan pengetahuan kepada bangsa Indonesia seperti pedagang, bercocok tanam, bertukang, serta industri kecil lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filatul Khairila dari Prodi Pendidikan IPS. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh Cina terhadap kebudayaan Indonesia. Yang pertama, batik Cina. Batik Cina adalah jenis kain batik yang dibuat oleh orang Tionghoa maupun peranakan yang menampilkan beberapa motif makhluk mitologi Cina. Dalam perkembangannya, batik Cina memiliki pola yang semakin beragam, seperti pola dengan pengaruh batik keraton yang terlihat pada batik 2 negeri dan 3 negeri. Yang kedua, dapat dilihat dari kosakata. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak istilah Cina yang dianggap istilahnya orang Betawi. Namun, faktanya tidak. Kata-kata tersebut misalnya cepek yang artinya 100, gopek yang artinya 500, dan lain-lain. Yang ketiga, arsitektur. Nah, pengaruh budaya Cina terhadap orang Indonesia dapat terlihat dari bagian rumah Betawi yang dirancang dengan pembatas berupa langkan. Kalau dalam bahasa Cina disebut lankan. Kemudian, agar rumah terlihat tetap cantik, jendela dan pintu harus dicat setiap tahun. Yang keempat, kuliner. Dalam bidang kuliner dapat dilihat dari nama kecap yang berasal dari keciap dan toge berasal dari tauge. Yang kelima, seni pertunjukan. Nah, di Indonesia terdapat seni pertunjukan yang sangat kental pada kebudayaan Cina. Salah satunya barongsai. Karena barongsai biasa ditunjukkan pada perayaan Cap Gomeh dan menjadi ekspresi rasa syukur terhadap berkah yang telah didapat sepanjang tahun. Kesenian ini dibawa para pendatang dari Cina ke berbagai wilayah di Indonesia dan telah menjadi bagian dari kesenian tradisional di Indonesia. Jadi, kesimpulan dari presentasi kami yakni, kedatangan kaum Cina ke Indonesia memiliki pengaruh terhadap kebudayaan Indonesia. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari batik, kesenian, kuliner, arsitektur, dan kosakata. Sekian presentasi dari kami.
Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.